Bagian terakhir Bapak Ibu semuanya, sebaik-baik kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk siapa. Maka mudah-mudahan program ini membawa kita menjadi orang-orang yang punya semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebesar apapun manfaat itu, tidak harus hal yang besar. Apapun kita hari ini, kita sudah memilih profesi kita menjadi seorang guru. Dan kita yang tergabung di program guru penggerak ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah dipilih oleh takdir Allah gitu. Walaupun mungkin wasilahnya wasilah para juru waktu itu mengetes kita ketika kita mengikuti seleksi, tapi hakikatnya ini adalah takdir Allah tentang hidup kita harus ada di program ini gitu. Sehingga ketika kita berkhianat pada program ini, maka sebenarnya kita bukan hanya berkhianat kepada para juri yang waktu itu meloloskan kita, bukan berkhianat kepada masyarakat kita, bukan hanya berkhianat kepada bangsa kita, karena dari apa yang kita lewati hari ini itu sesuatu yang juga tidak gratis. Pemerintah menyiapkan banyak sekali instrumen-instrumen untuk menguji kita, menyeleksi kita hingga kita sampai ada kondisi seperti ini, dan itu harus dibayar oleh dana yang berasal dari rakyat. Bapak Ibu semuanya, maka jika ada pengkhianatan kita terhadap program ini, maka itu bagian dari pengkhianatan kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang hari ini bisa ada di tempat ini gitu. Banyak orang yang sangat ingin ada di program guru kita, namun mereka berkali-kali gagal dan gagal. Kita diberi kemudahan oleh Allah, dan oleh karena itu maka mari kita bersama-sama mengajamkan diri kita, mengitikadkan dalam diri kita bahwa ini tidak boleh menjadi sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu, mungkin kita boleh lelah ya. Kita mungkin pernah merasakan letih gitu, bahkan mungkin pernah berpikir untuk aduh saya kayaknya berhenti saja deh seperti itu. Tapi semua rasa lelah itu, semua rasa letih itu, semua keputusasaan yang hampir membuat kita terhenti itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak bertanggung jawab gitu. Karena apa yang sudah kita ambil ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban ke Tuhan. Kita hadir di sini untuk mimpi yang sama. Kita hadir di sini untuk mimpi yang sama. Kita bertemu dengan orang-orang yang punya suku yang sama, punya tumpu yang sama, punya semangat yang sama, punya mimpi yang sama, yaitu mimpi kita untuk menghadirkan generasi terbaik yang ada dari tangan-tangan kita, dari lidah-lidah kita, dari lisan-lisan kita. Ketika kita berdiri di depan kelas, maka tidak boleh berdiri kita itu hanya berdiri yang kosong tanpa ada makna. Ketika duduk kita di depan meja di hadapan anak-anak kita, maka duduk kita itu harus bermakna. Untuk siapa? Maknanya untuk anak-anak kita. Karena kita dibayar untuk itu. Karena kita dibayar oleh negara itu untuk itu. Karena kita sudah dibayar oleh rakyat itu untuk itu. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai mimpi kita ini harus kita kalahkan dengan rasa lelah. Dan jangan pernah mengukur apa yang kita lakukan dengan pekerjaan orang lain. Mungkin ketika kita punya semangat yang tinggi, punya giroh yang luar biasa, kita tidak merasa lelah melakukan sesuatu yang tidak lakukan orang lain. Tapi ada kalanya kita ketika kita ini sibuk, orang lain itu santai-santai aja gitu. Besok atau lusa saya mati, saya tidak akan bisa minta tolong kepada siapa-siapa, tapi hanya pada apa yang sudah saya lakukan dan saya tunaikan. Bapak Ibu semuanya, saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa siapapun kita di masa lalu, baik kita punya mimpi menjadi seorang guru ataupun tidak, atau mungkin kita sempat menjadi pegawai pabrik, kita pernah menjadi pebisnis dan sebagainya, tapi ketika kita memilih ada di sini, ketika kita sudah memutuskan bahwa kita harus menjadi guru, maka sekali lagi dari saya mohon Bapak Ibu tidak main-main dengan profesi ini. Sudah terlalu banyak orang yang main-main dengan profesi ini. Akibatnya apa? Akibatnya hari ini anak-anak kita kehilangan arah. Anak-anak kita banyak yang terlunta-lunta hidupnya. Mereka tidak mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan sesungguhnya di sekolah-sekolah kita. Mereka sudah berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah hanya mendapatkan capek saja, menghabiskan waktu dan usianya saja. Sementara guru-gurunya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, padahal mereka sudah mempermainkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan takdir anak-anak kita di masa depan. Cukup itu sampai mereka saja, dan kita yang ada di sini sebelum kita menyesal nanti, maka saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita sama-sama bersungguh-sungguh dengan takdir kita menjadi seorang guru, bersungguh-sungguh dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai apa yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Hari ini kita sudah mendapatkan hidup yang layak, kendaraan yang kita tunggangi, rumah yang kita tempati, tunjangan yang kita nikmati, itu semua dari profesi keguruan kita. Jangan sampai
sekian banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak kita syukuri dengan memberikan keringat yang setimpal dengan apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu semuanya, kita 6 bulan datang bersama-sama, kemudian walaupun dengan bertati-tati kita sudah melaluinya bersama-sama pula, maka hari ini kita harus mengakhirinya bersama-sama pula. Kita datang ke tempat ini bersama-sama, maka esok kita pun harus lulus bersama-sama pula dari program ini, agar negeri ini lebih tenang, memiliki banyak sekali orang-orang yang punya dedikasi, punya mimpi, dan punya keinginan yang sama. Kita pernah lelah bersama-sama, kita pernah letih bersama-sama, kita hampir memilih untuk berhenti walaupun mungkin tidak bersama-sama. Tapi kita hadir di sini tidak gratis. Ketika kita hadir di sini, banyak sekali anggaran yang dikeluarkan oleh negara, yang itu berasal dari masyarakat yang menitipkan mimpinya kepada kita. Ada pedagang yang pergi pagi pulang malam, mereka membayar pajak, dikumpulkan kepada negeri kita. Kemudian ada orang yang harus bersusah payah menembus malam, kemudian harus melawan terik matahari, kemudian mereka membayarkan rezekinya ke negeri kita berbentuk pajak, kemudian itu dibayarkan kepada kita, terutama untuk yang jadi ASN, yang menjadi P3K. Di situ banyak sekali rezeki saudara-saudara kita yang mereka dengan susah payah mengumpulkannya, kemudian dibayarkan untuk kita. Maka hari ini kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menjawab mimpi mereka, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kelak kita bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, selesai program ini, Bapak Ibu harus siap belajar menutup mata dan menutup telinga, karena kita akan bertemu dengan tantangan yang lebih besar lagi. Dan tantangan itu bukan datang dari siapa-siapa, dari saudara-saudara kita yang sama-sama profesinya menjadi guru, datang dari teman kita, dari atasan kita, dari pejabat yang menaungi kita, yang harusnya membimbing kita menjadi guru-guru yang baik. Kita harus belajar menutup mata dan menutup telinga, karena tidak sedikit orang-orang hebat, tidak sedikit orang-orang yang punya ide gagasan yang kuat. Mereka harus terpaksa terhenti karena terlalu sering melihat dan terlalu sering mendengar. Maka Bapak Ibu semuanya, siapkan, kuatkan diri kita untuk terus nanti bergerak dan bergerak. Sekali lagi, saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjadi fasilitator terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah merasa jengkel, kesal, dan sebagainya. Untuk yang terakhir kali, saya mohon maaf atas apapun kekurangan yang ada dalam diri saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak menagih saya nanti ketika ya umur akhir, dan saya berharap kita bertemu lagi dalam Zoom yang lebih indah, yaitu Zoom-nya Jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita masih akan bertemu. Saya berniat sih kalau Loka Panen Karya tidak ada kegiatan lain, saya insya Allah akan hadir di situ dan mungkin bisa bertemu yang terakhir kali untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi saya ingin reuni kita terus berjalan, terutama reuni ide dan gagasan-gagasan kita untuk satu alasan, yaitu untuk anak-anak kita dan untuk generasi yang kita tinggalkan. Hal yang paling saya mimpikan kalau setelah saya meninggal, saya ingin meninggal setelah melihat generasi terbaik itu datang dari tangan-tangan kita semuanya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan bagian terakhir ini, dan sampaikan mohon maaf saya juga untuk keluarga Bapak Ibu yang pernah terganggu ketika malam-malam harus simit, kemudian ketika siang hari atau sore harusnya berkumpul dengan keluarga yang terganggu di program ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di program yang lebih baik lagi, dan saya berharap kita bertemu lagi di surga Allah. Fitri dapat tisunya. Aku udah siapin 2 tisu. Oh, mistake. Plus nih. Nggak bisa ngomong apa. Ada sedih, ada sedikit. Iya, sedih banget. Ada back songnya ya, Adik ya. Iya. Bapak jadi ingat asa dosa ka barudaknya, lamun kita tidak memberikan yang terbaik untuk anak saya. Terutama ini pada dan saya paling suka pas ruang kolaborasi ini, jadi betul-betul terasa gitu ya si interaksinya gitu ya, berbagi ide, berbagi apa ya. Udah, Adik nangis aja. kalau jujur saya memang pada dan orangnya mudian. Jadi kalau ada gitu ya, kalau memang niat ada, tapi ketika terbentur dengan hal lain yang mungkin kalau tidak dilakukan saat itu juga susah gitu. Akhirnya ya tadi ketika tugasnya mungkin
teoritis ya. Saya mah lebih suka praktisnya gitu. Jadi Karena di luar sana tuh banyak sekali cibiran dan sebagainya yang kita hadapi. Iya, betul. Semangat. Bismillah. semangat. Aduh. Ya, terus. Ya, nuhun Mas Rena pribadi Kalau Om Olive Ola teh aya ka mana nya? Apa? Om Olive Ola teh aya urika. Iya, Pak. Sigana mau curhat ke Pak Dadan.